Selamat datang di channel Nabla Education. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal prediksi OSN IPA SMP session yang kedua. Nah, soal ini sebelumnya sudah kita post di Instagram Nabla Education. Teman-teman bisa cek untuk soalnya di sana dan nanti kita juga akan update untuk soal-soal berikutnya. Pada video ini kita akan membahas soal yang ada di postingan terakhir, yaitu prediksi soal OSN IPA SMP yang bagian kedua. Oke, kita akan langsung masuk ke pembahasan soal-soalnya. Kita mulai dari soal yang pertama. Sebuah benda bermasa 4 kg ditembakkan dengan sudut elevasi 60 derajat. Jika kelajuan benda saat ditembakkan adalah 40 meter per second, energi kinetik pada saat mencapai tinggi maksimumnya adalah titik-titik. Oke, jadi di sini ada benda bermasa 4 kg, kemudian dia ditembakkan dengan sudut elevasi 60. Artinya benda itu bergerak atau gerakan dari benda itu adalah gerak parabola karena dia ditembakkan dengan sudut elevasi. Oke, kita gambarkan dulu seperti ini. Jadi misalkan kita buat bolanya di sini atau bendanya, dia ditembakkan dengan kecepatan itu kita sebut V0 ya, kecepatan awalnya 40 meter per second. Kemudian dia punya sudut elevasi adalah misalkan alfa itu sama dengan 60 derajat. Otomatis nanti gerakan dia akan bergerak parabola seperti ini. Dan pertanyaan di soal ini adalah berapakah energi kinetik benda saat mencapai tinggi maksimum? Tinggi maksimum itu ada di atas ini. Nah, ingat pada saat dia ada di tinggi maksimum, benda ini apakah masih punya kecepatan? Masih ya, jawabannya adalah bendanya masih punya kecepatan yang arahnya ke sumbu X. Atau kita buat ini namanya V0X ya. Kalau mau tahu nilai dari V0X itu adalah V0 cos alfa atau V0 cos 60 ya. Jadi V0-nya kita di bawah itu kita uraikan dulu yang ke sumbu Y dan yang ke sumbu X. Sedangkan yang ke sumbu Y itu V0 sin alfa. Ke sumbu X-nya adalah V0 cos alfa atau V0 cos 60 di sini alfanya. Pada gerak parabola, gerakan yang ke arah sumbu X itu adalah gerak lurus beraturan. Artinya di sepanjang gerakan dia, kecepatan yang ke arah sumbu X tidak berubah. Maka pada saat dia di posisi atas pun, kecepatan ke arah sumbu X-nya tetap V0 cos 60. Sedangkan kecepatan yang ke arah sumbu Y-nya atau VY-nya ya, karena dia berubah, VY-nya di atas ini 0. Nah, berarti kalau kita mau mencari kecepatan yang ada di atas, dia hanya punya komponen kecepatan ke sumbu X atau V0X ya. Kita hitung dulu berapa nilai dari V0X itu. Sama dengan 40 dikali dengan cos 60. Nah, ini harus sudah tahu ya. Nilai trigonometri dari beberapa sudut istimewa ya. 40 dikali dengan cos 60 itu setengah. Maka sama dengan 20 meter per second. Ini kecepatan dia pada saat mencapai tinggi maksimumnya. Pertanyaannya di sini adalah berapakah energi kinetiknya atau EK-nya berapa? EK berarti sama dengan setengah mv kuadrat. Oke, tinggal masukkan angkanya. Setengah dikali dengan masanya adalah 4 kg dikali kecepatannya sudah kita hitung yaitu 20 dikuadratkan. Oke, 2 dengan 4 bisa kita coret dapat 2. Berarti tinggal 2 dikali 20 kuadrat itu 400. Maka sama dengan 800, satuannya adalah joule karena dia energi. Berarti jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjut soal kedua. Seutas tali dilewati gelombang yang merambat dengan kecepatan 4 meter per sekon dan bagian tali berosilasi naik turun dengan frekuensi 10 Hz. Pada tali terdapat titik A dan B yang terpisah sejauh X. Apabila pada suatu saat A sudah berosilasi sebanyak 7 kali, sementara B baru 4 kali, berarti nilai X adalah titik-titik. Oke, ini topiknya tentang gelombang mekanik ya, gelombang pada tali. Jadi di sini kita punya dua titik ya. Titiknya yaitu titik A, kemudian satu lagi yang terpisah sejauh berapa di sini? A dan B-nya terpisah sejauh X. Ini titik B, kemudian di sini X. Oke, perhatikan. Di sini pada saat A sudah berosilasi 7 kali, berarti A-nya sudah 7 kali getaran, B-nya itu baru 4 kali getaran. Nah, artinya apa? Artinya jarak antara A dan B ini nanti terdapat 3 kali getaran kan? Ini 3 kali getaran ya, atau 3 kali osilasi. Bukan X tapi kali. 7 kali getaran, ini 4 kali getaran. Berarti jarak antara B itu akan ada 3 kali getaran. Nah, kalau kita gambarkan 3 kali getaran yang merambat atau kita bisa sebut sebagai 3 gelombang, maka A dan B itu nanti akan terbentuk 3 gelombang seperti ini. 1, kemudian 2, dan yang terakhir 3.
Jadi jaraknya X ini nanti akan membentuk 3 gelombang atau kita sebut 3 lambda karena panjang satu gelombang itu namanya lambda. Oke, jadi kita dapat hubungan antara X dan lambdanya ya. Jadi X sama dengan 3 lambda. Nah, di sini kita diketahui bahwa kecepatannya gelombang itu merambat itu V-nya 4 meter per sekon. 4 meter per sekon, sedangkan frekuensinya itu 10 Hz. Nah, dari dua besaran ini, tentu saja kita bisa mencari nilai dari lambda menggunakan persamaan V sama dengan lambda dikali frekuensi. V-nya itu 4 sama dengan lambda dikali frekuensinya 10. Maka lambdanya itu sama dengan 0,4 meter. Nah, lambda di sini 0,4 meter. Padahal X itu nilainya berapa lambda? 3 lambda. Berarti X-nya itu kan sama dengan 3 dikali 0,4 meter. Atau sama dengan 1,2 meter. Jawabannya dalam sentimeter. Kita ubah dia ke sentimeter berarti 120 cm. Maka jawabannya adalah yang C. Oke, itu soal yang kedua. Kita lanjutkan soal yang ketiga, sebuah lensa divergen. Nah, lensa divergen artinya lensa cekung ya, karena divergen. Dengan jarak fokus 16 cm diletakkan di sebelah kiri sebuah cermin cekung yang jarak fokusnya 20 cm. Jarak antara lensa dan cermin adalah 24. Tepat di tengah-tengah antara lensa dan cermin diletakkan sebuah benda. Anggap cahaya datang dari sebelah kiri benda dan terlebih dahulu dipantulkan oleh cermin sebelum dibiaskan oleh lensa. Letak bayangan akhir dari benda ini adalah titik-titik. Oke, jadi kita punya dua alat optik di sini, yaitu lensa dan cermin, di mana lensanya itu diletakkan pada jarak 24 cm di sebelah kiri cermin. Oke, kita gambar dulu. Misalkan ini ada cermin cekung dulu di sini. Cermin cekung itu punya jarak fokus. Dari soal diketahui jarak fokus cerminnya adalah 20 cm. Oke, anggaplah di sini fokusnya sama dengan 20 cm. Ini anggap aja F1. 1 itu berarti cermin ya. 1 adalah cermin. Kemudian di sebelah kirinya ada lensa pada jarak 24. Maka, oke di sini. Oke, ini biar gambarnya proporsional. Kita gambar lebih dekat ya. Lensa cekung kita bisa gambarkan seperti ini. Nah, di sini fokusnya negatif dia. Fokusnya 16 cm ya. Berarti 16 di sebelah kiri dan kanan. Karena dia lensa. Ini F2 yaitu 16 cm dan juga ada F2-nya masih ada di sini juga. F2 juga sama dengan 16 cm. Jaraknya antara lensa dan cermin adalah 24 cm. Nah, jarak segini adalah 24 cm. Oke, jadi kita sudah tahu kira-kira kejadiannya seperti ini ya. Kemudian di situ ada benda yang letaknya itu di tengah-tengah antara lensa dan cermin. Berarti karena jarak lensa dan cermin itu 24 dan bendanya itu ada di tengah-tengah lensa dan cermin, berarti ada di jarak 12 cm ya. Berarti kita bisa misalkan ya, 12 cm ada di sini, karena ini 20. Nah, misalkan kita taruh benda di sini. Jaraknya berapa bendanya? 12 cm dari cermin ya. 12 cm ke lensanya juga 12 cm. Karena di soal disebutkan bahwa benda pertama kali mengalami pemantulan dulu oleh cermin ya. Jadi pertama kali dia dipantulkan dulu oleh cermin cekung, setelah itu bayangannya baru dibiaskan oleh lensa, maka kita hitung dulu yang proses pemantulan oleh cermin cekung. Kita hitung dulu di sini oleh cermin cekung. Kita bisa menggunakan persamaan seperfokus. Fokus 1 ya sama dengan 1 per S plus 1 per S aksen ya. Boleh pakai SO, boleh pakai SI, atau S dan S aksen itu bebas ya. Fokusnya adalah 20 cm karena dia cermin. Berarti 1 per 20 sama dengan 1 per 12 karena jaraknya dari cermin adalah 12 cm plus 1 per S aksen. Oke. Berarti 1 per 20 dikurang 1 per 12 sama dengan 1 per S aksen. Oke, kita pindah 20 dengan 12 bisa kita samakan penyebutnya 60. 60 dibagi 20 itu 3, dikurang 60 dibagi 12 itu 5 ya, sama dengan 1 per S aksen. Berarti ini minus 2 per 60 sama dengan 1 per S aksen. Maka S aksennya kita dapatkan minus 30. Nah, apa artinya tanda negatif di sini? Artinya bayangan yang dibentuk oleh lensa cermin cekung adalah bayangan maya ya, karena dia minus 30 cm. Artinya dia dibentuk minus 30 cm di belakang cermin, karena dia
cermin. Nah, berarti kalau kita bisa gambarkan lagi ya, karena ini space gambarnya sangat sedikit, maka ini cerminnya, maka bendanya 12 cm di sebelah sini, bayangannya minus 30 cm, dan dia maya ya. Kalau maya berarti dia tegak berarti dia. Nah, berarti dari cermin ke bayangan di sini jaraknya adalah 30 cm. Oke, jadi kita punya gambarnya seperti ini. Selanjutnya, bayangan oleh cermin ini kan bayangan oleh cermin nih. Nanti dia akan menjadi benda oleh lensa cekung. Nah, dia akan jadi benda nih di sini oleh lensa cekung. Berarti sekarang berapa jaraknya dari lensa cekung ke bayangan ini? Tadi lensa ke cermin itu 24, kemudian ditambah lagi dengan 30. Berarti sekarang jarak benda ini, benda oleh lensa ya, dia bayangan oleh cermin tapi jadi benda oleh lensa, itu jaraknya 54 cm. Dan ingat dia maya. Ini sifatnya maya ya. Oke, maka kita bisa hitung proses yang kedua, yaitu yang dilakukan oleh lensa. Oke, kita hitung oleh lensa, berarti ini sama dengan 1 per fokus 2 minus, kenapa minus? Karena lensanya lensa cekung, lensa negatif. Sama dengan 1/s plus 1/s aksen. Minus 1/16, tadi kalau tidak salah fokusnya 16 ya untuk si lensanya. Lensa itu 16 ya, betul. Sama dengan 1/s. Kita hitung S-nya berarti totalnya 24 ditambah 30. Berarti 54. 1/54. Tapi jangan lupa, dia itu benda maya. Oleh lensa ini dia dianggap sebagai benda maya. Maka ini negatif. Ya. Alasan kedua adalah dia ada di belakang lensa kan. Kan cahayanya dari sini. Kalau bendanya di belakang lensa, ya maka ini kita hitung nilai S-nya berarti negatif. Plus 1/s aksen. Nah, jadi seperti ini. Tinggal kita masukkan negatif 1/16 plus 1/54 sama dengan 1/s aksen. Kita hitung S aksennya. Berarti 1/s aksen itu sama dengan, kita tinggal pindah samakan penyebut aja ya. Jadi ini kita samain kayak gini aja. 54 dikali 16. Karena kita di sini tidak tahu nilai KPK-nya. Kita hitung aja seperti ini. 54 kali 16 berarti 54 kali 16 dibagi 16. Ini minus 54. Plus 54 kali 16 dibagi 54 itu plus 16 ya. Berarti S aksennya itu sama dengan 54 dikali dengan 16 dibagi 16 dikurang 54. Minus 38 ya. Minus 38. Maka kita dapatkan nilai S aksennya adalah minus 22,7 sekian ya. 22,7 sekian. Nah, kita bulatkan satu desimal. Maka minus 22,7 cm ya. Nah, berarti kita lihat angkanya harus 22,7. Berarti yang A salah, yang B salah. Nah, sekarang kita tinggal lihat nih, dia di sebelah kanan atau di sebelah kiri lensa. Ingat tadi cahaya asalnya dari kiri. Berarti yang sebelah kiri ini bagian depan lensa, dan sebelah kanan itu bagian belakang lensa kan. Cahaya datang dari sebelah kiri. Oke. Berarti kalau seperti ini jawabannya negatif ya, lensa kita menemukan nilai negatif, ini artinya bayangannya bayangan maya. Kalau maya itu artinya dia di depan lensa. Ya, dia di depan lensa. Nah, berarti bayangannya adalah di sebelah kanan lensa ya, berarti yang D. Nah, kenapa di sebelah kanan? Karena di depan lensa itu yang kanan nih. Bayangan benda itu ada di sini, di sebelah kanan ini. Berarti dia kalau lensa, bayangan itu satu pihak dengan bendanya, maka dia bayangannya bayangan yang maya. Berarti jawabannya adalah yang D ya. Oke, seperti itu. Itu untuk pembahasan soal yang nomor 3. Kita lanjut ke soal keempat. Sebuah kumparan terdiri dari 1.200 lilitan berada dalam medan magnetik. Apabila pada kumparan terjadi perubahan flux magnetik 2 kali 10 pangkat min 3 Weber per second, maka besar GGL induksi yang timbul pada ujung-ujung kumparan adalah titik-titik. Oke, ini tentang hukum Faraday ya. Kita tinggal menggunakan persamaan GGL induksi itu sama dengan minus N delta flux dibagi dengan delta T. Nah, kita pakai ini aja. Minus N-nya itu jumlah lilitan, jadi 1.200. Delta fluxnya kita tahu nih. Delta fluxnya per delta T sudah diketahui. Yaitu 2 kali 10 pangkat minus 3 Weber per second. Berarti ini tinggal masukin 2 kali 10 pangkat min 3. Berarti ini kita bisa hitung sama dengan minus 2.400 kali 10 pangkat minus 3 ya. Maka jadinya minus 2,4 volt.
minus 2,4 volt. Nah, kenapa di sini jawabannya tidak ada negatifnya? Tanda negatif di sini menunjukkan hukum Lenz ya. Jadi, hukum Lenz itu yang menyatakan bahwa arah arus induksinya yang timbul nanti harus menghasilkan medan magnet yang melawan medan magnet yang ada dari luar. Jadi, kita bisa cukup menjawab positif 2,4 volt kalau kita mau menghitung besar GGL-nya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Antara titik P dan titik Q terdapat 3 buah lampu pijar paralel masing-masing dengan hambatan 60 ohm. Oke, jadi kita punya 3 buah lampu yang masing-masing 60 ohm. Lampu itu simbolnya seperti ini biasanya, pakai bulatan, kemudian ada X. Nah, masing-masing nilainya 60 ohm. Ini 60 ohm juga, yang di sini juga 60 ohm. Kemudian dia berada pada titik P dan titik Q. Oke, seperti ini ya. Titik P dihubungkan dengan titik R dan titik Q dihubungkan dengan titik S. Oke, P dihubungkan dengan titik R, anggap R-nya di bawah sini. Sedangkan Q dihubungkan dengan titik S. S-nya berarti ada di bawah sini. Kemudian, masing-masing hambatan kawatnya 2 ohm. Oke, jadi PR itu punya hambatan 2 ohm. Hambatan kawatnya di sini, ini juga punya hambatan 2 ohm. Kemudian, antara R dan S terdapat beda potensial 5 volt. R dan S ada, anggaplah ada baterai ya, yang nilainya 5 volt di sini. Pertanyaannya, kuat arus yang mengalir melalui rangkaian. Berarti kita mencari nilai I-nya berapa? Oke, langkah pertama cari dulu nilai R totalnya ya. Ini kita paralel dulu. Maka kita akan dapat 1/R paralel. Itu sama dengan 1/60 plus 1/60 plus 1/60. Atau sama dengan 3/60. Berarti R paralelnya itu sama dengan 20 ohm. Kemudian yang 20 ohm ini di seri dengan 2 ohm dan 2 ohm. Maka kita punya R totalnya. Berarti R total itu sama dengan 20 plus 2 plus 2. Sama dengan 24 ohm. Berarti I-nya itu sama dengan V dibagi dengan R. V-nya adalah 5, R-nya adalah 24. Ya, ini adalah R total. Berarti 5/24. Oh, jawabannya dalam pecahan ya. 5/24 ampere. Maka jawabannya adalah yang D. Ya, oke. Sudah 5 soal kita bahas. Semoga soal ini bisa membantu teman-teman yang sedang persiapan OSN IPA SMP khususnya untuk bagian yang fisika. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan videonya hingga akhir. Silakan berikan komentar atau kritik dan saran kalau misalkan dalam pembahasan ini ada ketidaktepatan atau kekeliruan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tetap semangat.